lihat di YouTube saya, nanti saya share linknya. Baik, jadi termasuk Ziad yang nggak bisa dengar suara saya, nanti bisa lihat rekamannya saja. Oke, jadi himpunan ini sifatnya, mari kita bayangkan himpunan itu seperti suatu kotak atau satu kardus. Kalau kardus itu ada tulisannya A, maka semua isi kardus A itu disebut anggota himpunan A. Seperti itu. Nah, oke. Nah, misalkan seperti ini, himpunan dari semua huruf vokal. Himpunan V isinya A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Kita tidak ada huruf K, B, C, S, M, N di dalam himpunan huruf vokal karena itu adalah himpunan konsonan. Misalkan kita ingin menyatakan suatu himpunan dari semua bilangan bulat positif ganjil kurang dari 10. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Itu merupakan anggota himpunan O. Himpunan dari semua bilangan bulat positif kurang dari 100. Kalau misalkan ada banyak, kita kasih titik-titik. Itu menyatakan hubungan dari 1 sampai 99. Dengar suara saya atau putus-putus? Cek, cek. Halo? Dengar, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau himpunan dari semua bilangan bulat kurang dari 0, titik-titiknya kita taruh di depan. Mulai dari tak hingga sampai -1. Nah, oke, ada beberapa istilahnya konvensi, aturan dalam penulisan himpunan. Seperti misalkan, yang namanya himpunan biasanya dituliskan dalam bentuk huruf besar. Bisa juga kadang-kadang ini berupa nama, tapi kalau misalkan kita menggunakan huruf tunggal, hurufnya dituliskan dalam bentuk kapital. Itu satu. Yang kedua, dalam menuliskan himpunan, biasanya anggota himpunan dinyatakan di dalam suatu kurung kurawal. Ada kurung kurawal terbuka, ada kurung kurawal penutupnya. Kemudian kalau misalkan anggota himpunannya terlalu banyak, tergantung banyaknya di mana kita gunakan titik-titik untuk menyederhanakan penulisan anggota himpunan. Kalau misalkan kita himpunan itu ada awal, ada akhir, maka titik-titiknya taruh di tengah. Jangan lupa taruh bilangan awal dikasih dengan bilangan akhirnya. Tapi biasanya kita juga perlu memberikan pola terlebih dahulu agar yang membaca tahu kira-kira himpunan ini aturannya bagaimana. Kayak misalkan bilangan ganjil. Kalau misalkan kita tulis semua bilangan bulat ganjil positif kurang dari 100, maka kita tuliskan 1, 3, 5, titik-titik, 97, 99. Jadi yang ngebaca tahu aturannya. Himpunan dari semua bilangan bulat kurang dari 0. Nah, itu melibatkan minus tak hingga. Minus tak hingganya di dalam himpunan ini diwakili oleh titik-titik. Begitu juga kalau misalkan kita bilang semua bilangan bulat lebih dari 0, ya 1, 2, 3, titik-titik, titik. Karena bilangan bulat itu kalau tidak dikasih pembatas, maka dia akan memberikan fungsi tak hingga. Tak hingganya bisa tak hingga positif, bisa tak hingga negatif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ada beberapa notasi untuk himpunan bilangan yang penting dan ini biasanya kalian pakai juga untuk kuliah algoritma pemrograman. Biasanya di awal-awal perlu dinyatakan variabel itu termasuk himpunan bilangan apa sehingga ada batasannya dalam melakukan input menggunakan variabel tersebut. Misalkan n itu adalah bilangan natural. Bilangan natural itu biasanya 0, 1, 2, 3 sampai lanjut. Itu yang membedakan biasanya antara bilangan natural dengan bilangan bulat. Kalau bilangan natural itu angkanya positif saja. Tapi ada juga yang melibatkan 0 atau ada juga yang termasuk tidak melibatkan 0. Nah, n ini tidak termasuk 0, tergantung kepada siapa yang menyatakan. Biasanya bilangan natural itu tidak banyak dipakai. Yang banyak kalian pakai untuk pemrograman adalah bilangan bulat. Mulai dari minus tak hingga, hingga tidak hingga, tapi bilangannya bulat bukan pecahan. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Itu termasuk bilangan bulat. Kalau misalkan kita nyatakan dengan lebih spesifik bilangan bulat positif, maka yang dipakai adalah mulai dari 1, 2, 3 sampai tak hingga.
Untuk bilangan bulat positif, bilangan 0 tidak termasuk. Nah, tapi tentunya ada hambatannya. Kalau misalkan kita hanya menggunakan bilangan bulat saja untuk menggunakan operasi terutama pembagian, itu akan sangat sulit, terutama karena biasanya hasil dari pembagian adalah bilangan pecahan. Untuk memfasilitasi bilangan tersebut atau operasi tersebut, kita gunakan bilangan rasional, Q. Untuk himpunan bilangan rasional ini, pecahan itu termasuk 1,5, 2,4, 3,7. Nah, itu termasuk. Kita kalau misalkan udah bicara himpunan bilangan rasional, biasanya tidak bisa menggunakan lagi deskripsi himpunan atau deskripsi anggota himpunannya karena terlalu banyak. Kalian bisa bikin pecahan 3,1, 3,2, 3,3 dan itu bisa sampai tak hingga sampai kalian mau. Jadi kalau sudah masuk himpunan bilangan rasional, biasanya anggota himpunannya tidak bisa kita nyatakan. Nah, lebih dari itu, ada himpunan bilangan real atau nyata. Himpunan bilangan real ini lebih rumit lagi dari bilangan rasional. Itu biasanya semua bilangan yang bisa kita nyatakan. Lawannya bilangan real apa? Ada yang tahu? Huda, Irsan, sehat? Fiksi. Wah, ya benar. Kita pakai fiksi itu, tapi kalau bicara konteksnya sastra ya. Kalau misalkan di dalam operasi matematika, di dalam bilangan, di dalam dunia engineering, teknik, insinyur, kita tidak pakai bilangan fiksi. Kita pakai bilangan apa? Ada yang tahu? Abstrak. Ya, mendekatilah ya. Istilahnya yang kita sering gunakan adalah bilangan imajiner. Nah, ada yang pernah dengar bilangan imajiner? Pernah, Pak. Nah, bilangan imajiner itu kayak gimana? Ada yang tahu bilangan imajiner contohnya kayak apa? Bilangan imajiner biasanya notasinya menggunakan huruf I. Kalian iya, Pak. udah kuliah dengan Imajiner. Pak Adi ya? Kalau ini untuk I. Contohnya gimana misalkan? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Nah, misalkan begini. Kalau misalkan bilangan rasional tadi, bilangan rasional, kita bisa bilang 3/4. Itu termasuk himpunan bilangan rasional. Bukan, himpunan bilangan rasional itu adalah Q. Ya. Q. Salah. Ya, sama dengan Q. Nah, tapi kalau untuk bilangan yang lebih rumit, seperti misalkan akar dari 3, itu berapa? Ada yang tahu? 1,5. 1,4 sekian. 1,74 titik. Akar dari 2 berapa? 74. Akar dari 2 berapa? 1,4 sekian. 1,4 titik. Kalau bilangan pi berapa? 3,14 sekian. 3,14 titik. Nah, ini termasuk bilangan real. Kenapa? Meskipun dia tidak hingga, angkanya panjang dan tidak berulang, tapi itu tetap angka. Ini adalah termasuk komponen anggota himpunan bilangan real. Itulah yang membedakan himpunan bilangan pecahan Q dengan himpunan bilangan real. Nah, sekarang ini yang bedanya. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan sedikit, kenapa kita kasih himpunan bilangan real, himpunan bilangan nyata? Karena ada himpunan bilangan imajiner. Apa yang disebut himpunan bilangan imajiner? Itu biasanya bilangan aneh-aneh yang kalian temui di operasi bilangan tidak nyata. Kalau misalkan ini udah pada lulus ini belum pengenalan rangkaian elektronik? Pengenalan rangkaian elektronik? Diajar Pak Adi biasanya? Besok, Pak. Besok? Oh, ada. Nah, himpunan bilangan imajiner itu kalau misalkan kalian dikasih akar, tapi bilangannya minus nih. Waduh, mana ini caranya?
Nggak ada kan bilangan, kalau misalkan bilangan minus di akar. 3J ya. Nah, jadinya 3i karena kita nyatakan akar minus 1 sebagai i. Jadinya kita bisa bilang ini nanti akar I3. Jadinya kita bisa keluarkan akar 1 dikalikan akar I dikalikan akar 3 begitu. Ini adalah contoh bilangan imajiner. Kita tidak bisa menemui ini di dunia nyata. Tapi secara Oh iya. konsep ini bisa membantu kita memahami cara kerja sistem elektronika. Nah, itu adalah mengingat kembali untuk bilangan real dan bilangan imajiner. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang nggak paham? Ada yang mengingat kembali? Pak, Boleh, gimana eh, sih, Yat? itu di dalam tanda akar Mm-mm. itu kan ya. Oh, jadi bukan min 1 itu, Pak. Nah, jadi gini, saya mungkin nulisnya nggak jelas. Nah, jadi di dalam tanda akar itu kita pisahkan bilangan minusnya dengan angkanya. Biasanya kita nyatakan I itu sebagai akar minus 1. Kalau misalkan kita nyatakan I sebagai akar minus 1, kita bisa menyatakan akar minus 3 sebagai akar I3, begitu. Tadi yang bilang J siapa? Irsan, Pak. Nah, Irsan. Hmm. Benar. Itu konsepnya sudah benar. Jadi intinya kita nyatakan minus 1 itu sebagai suatu huruf. Itu untuk menyederhanakan pemahaman kita tentang bilangan imajiner. Bagus sekali, Irsan. Bisa I, bisa J, terserah. Tapi intinya kita nyatakan minus 1 itu sebagai huruf. Jadi kita bisa keluarkan angkanya dari akarnya. Nanti akarnya tetap dinyatakan sebagai I. Nah, bukan. I itu adalah akar minus 1. Jadi kita bisa nyatakan sebagai I akar 3. Nah, seperti itu. Karena I kita nyatakan sebagai akar minus 1 yang tidak bisa dinyatakan dalam bilangan biasa. Mungkin saya agak salah dikit jelasnya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Gimana lah itu. Oh, tapi kalau di dalam tanda akar ada huruf I lagi, ada simbol baru nggak? Nah, biasanya jadinya kayak gini nih. Akar minus 1 dikalikan akar 3. Jadinya I akar 3. Begitu ya? Iya nggak sih? Iya nggak, Irsan? Saya salah nggak nih? Iya, Pak, kurang begitu. Di dalam tanda akar Di dalam tanda akar? ada I lagi. Jadi Biasanya dalam tanda akar ada ada akar bilangan lagi. imajiner lagi. Nah, Ada itu simbol aneh lain sih, nggak? tapi itu aneh, tapi mungkin bisa lah. Tapi kita nggak akan mempelajari hal itu karena dasar matematika saya juga nggak sampai segitu. Mungkin itu bisa ditanyakan nanti ke Pak Adi atau Pak Jaya yang mengajarkan lebih lanjut tentang bilangan imajiner ya. Nah, itu yang membedakan himpunan bilangan imajiner dengan himpunan bilangan real. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan nggak? Ini menarik saya emang konsep imajiner ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Itu aja, Pak. Oke, sip. Lanjut ya. Bagus, Irsan. Iya, Pak. Boleh gimana? Ya, kalau saya di bidang kompleks, Yuk. kalau sumbu datar, itu misalnya saya bilang X, berarti sumbu Y, berarti itu sumbu bilangan imajiner ya? Gimana ya? Itu saya lupa ya. Itu mungkin nanti konsepnya bisa ditanyakan ke Pak Adi. Aduh, saya lupa gimana. Biasanya Y negatif sih imajiner itu kalau nggak salah. Saya lupa juga. Kalau sumbu imajinernya itu gimana? Biasanya. Jadi kalau sumbu Y sumbu bilangan real, berarti sumbu X sumbu bilangan real, berarti sumbu Y sama biasanya dengan imajiner, benar seperti itu. sumbu bilangan imajiner. Ya. Kalau begitu sumbu Z sumbu bilangan apa, Pak? Nah, itu nggak ada. Karena kita cuma nggak ada. sama bilangan real dan imajiner saja. Oh gitu ya. Kalau untuk sumbu X dan Y, ya itu untuk perhitungan ini kan. Biasanya itu untuk perhitungan impedansi.
Ini Huda, Irsan, Ziad udah sampai belum perhitungan impedansi? Apa? Perhitungan impedansi. Ya, impedansi. Impedansi belum ngerti, Pak. Nah, itu nanti ada di kuliahnya Pak Adi ya, kurang lebih. Nah, sebentar saya kasih sedikit bocoran tentang impedansi. Kalian tahu nggak impedansi itu apa? Ada yang suka dengerin musik Kak di sini? Ya saya sering, tapi nggak ngerti apa maksudnya. Nah, kalau misalkan kalian suka dengerin musik atau kalian suka pakai headphone lah minimal, itu biasanya ada istilah impedansi atau impedance. Apa yang dimaksud dengan impedansi? Impedansi itu notasinya adalah Z. Kalian tahu ini nggak resistansi? Ya tahu. Nah, resistansi itu apa Hambatan notasinya? ya. Hambatan, notasinya R. R. Nah, R impedansi. kapital. Biasanya semakin tinggi impedansi suatu headphone, suatu earphone, itu menggambarkan seberapa besar suara yang bisa disampaikan atau seberapa detil bahkan suara yang bisa disampaikan headphone tersebut ke telinga kita. Semakin kecil impedansinya, suaranya semakin kecil juga. Nah, impedansi itu berbeda dengan konsep resistansi biasa. Karena impedansi atau bilangan Z itu terdiri bukan hanya dari nilai resistansi saja, tapi juga terdiri dari nilai induktansi L dan nilai kapasitansi C. Nilai hambatan yang diberikan oleh resistansi sifatnya nyata atau real, sedangkan nilai hambatan yang diberikan oleh induktansi dan kapasitansi sifatnya imajiner. Nanti kalian akan pakai tadi yang disampaikan Ziad ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, bilangan imajinernya itu X, di sumbu X, bilangan imajinernya di sumbu Y, resistansinya. Ini pakainya buat apa? Buat menentukan nilai impedansi. Kalau misalkan pada suatu rangkaian kita punya nilai resistansi di sumbu X-nya, kok hilang? Mana tadi? Nah, oke. Misalkan nilai resistansinya, nilai R-nya 3. Kenapa ini? Bentar. Membingungkan sekali. Oke. Misalkan nilai resistansinya kita kasih angka 3, kemudian L dan C-nya memberikan nilai angka 5. Jadi X-nya 3. Jadi nilai impedansinya, nah Z-nya itu asalnya dari sini Z. Z atau impedansinya asalnya adalah resultan dari 3 dengan 5. Jadinya berapa? Nilai Z-nya adalah 4. Atau salah ya? Biasanya 3, 4, dan 5. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di kuliahnya Pak Adi untuk menentukan nilai impedansi. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan cari di YouTube atau di internet tentang impedansi. Misalkan kalian ingin mendalami dunia musik gitu ya, dunia sound engineering. Nah, itu kalian perlu tahu sekali dengan konsep impedansi. Apalagi kalau misalkan kalian pengen bikin earphone sendiri. Nah, itu kalian perlu tahu kalian mau kasih impedansi berapa. Dari situ bisa kalian tentukan kombinasi nilai L dan C-nya berapa. Begitu. Itu Z jawabannya. Z-nya kemana? Z itu adalah impedansi. Sumbu X-nya adalah nilai resistansi nyata. Kemudian sumbu Y-nya adalah nilai resistansi imajiner. Seperti itu ya. Dan Z-nya atau impedansinya adalah resultan dari resistansi sumbu imajiner dengan resistansi sumbu real. Paham nggak dengan apa yang saya terangkan? Atau terlalu rumit, terlalu sulit? Atau ada istilah yang ingin diperdalam lebih jauh? Udah, Irsan? Siap? Silakan bertanya.
Huda, Irsan, Ziad, paham nggak? Halo? Halo? Cek tes. Nyambung nggak ini? Irsan, Huda, tolong balas. Ziad? Ya Pak, Oke. Dari yang saya ada jaringan terangkan, tadi. kenapa masih bingung? Nah, nggak Ada apa-apa. jaringan tadi Pak, Oh, jaringan. sedikit jaringan tadi. Jaringan saya atau Agak jaringan Irsan? jaringan saya Pak, Oh, oke, nggak masalah sih. Nah, oke. dikit tadi. Iya. Oke. Dari yang saya sampaikan, apa ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas, cukup jelas? Atau tidak Cukup, Pak. jelas? Ya, nanti untuk konsep lanjutnya mengenai impedansi akan diajarkan oleh Pak Adi pada kuliah ini ya, pengenalan rangkaian Ya elektronik. Pak. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalkan suatu hari kalian ditanyakan apa itu impedansi, berarti itu adalah gabungan nilai resistansi dari RLC begitu ya. RLC tadi apa? Irsan, Huda, Ziad? Resistansi Oke. hambatan suatu penghantar ya. Ya, kalau L-nya apa? L induktansi. Oke, bagus. Sedangkan Kalau C C? kapasitansi ya. Oke, sip ya. Jadi memang komponen RLC itu bisa memberikan nilai resistansi. Jadi kalau selama ini kita hanya tahu resistor saja yang memberikan nilai resistansi, kapasitor dan induktansi juga bisa berkontribusi pada nilai resistansi. Itu disebut impedansi, satuannya adalah ohm juga. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya Pak. Nah, kalau misalkan kalian coba kalian lihatlah, kalau kalian mau beli speaker gitu ya, mau beli earphone, mau beli headphone, pasti mereka punya skor impedance, itu impedance level. Nah, itu yang menunjukkan seberapa bagus headphone-nya. Biasanya semakin tinggi impedansinya, semakin bagus kualitasnya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini misalkan dalam kita untuk menyusun suatu himpunan, kita gunakan notasi penyusun himpunan. Notasi ini yang kemarin sudah sering kalian temui di kalkulus. Ketika kalian ingin menyatakan suatu kumpulan bilangan yang merupakan jawaban dari suatu fungsi, kalian menggunakan notasi penyusun himpunan. Jadi saya yakin kalian sudah sangat familiar dengan konsep ini. Nah, misalkan tentukan dulu syarat yang harus dipenuhi oleh semua anggota. Misalkan bilangan bulat positif kurang dari 100. Nah, bilangan bulat positif tadi notasinya apa? Pakai Z. Z plus ya, bilangan bulat positif. Kemudian, nah ini nggak nyambung nih. Ini kalau misalkan bilangannya 13579. Nah, kita nyatakannya seperti ini. X elemen bilangan bulat positif dengan X ganjil dan X-nya kurang dari 10. Ini syaratnya. Syarat dari himpunan O. Nah, ini ada hubungannya sama yang tadi nih kayaknya nih. Nih kayak tadi ya, himpunan dari semua bilangan bulat positif kurang dari 100, 123 titik 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 99. Daripada kita tulis kayak gini gitu ya. Apalagi tak ada tak hingganya itu, kita bisa lebih efektif menyatakan himpunan tersebut dengan menggunakan notasi X sedemikian hingga X bilangan bulat positif Z plus kasih kurang dari dan X, X kurang dari 100. Seperti itu. Ini bisa kalian tuliskan seperti ini ya. Mana ini tadi? Nah, ini bisa kalian tulis. Ya, Pak, ya. definisi himpunan yang tadi, kumpulan benda tidak teratur kan? Ya. Maksud tidak teratur itu gimana? Maksud tidak teratur itu tidak ada batasan tentang jumlahnya. Oh, nggak ada batasan? Ya nggak ada batasan. Bahkan tak hingga pun bisa termasuk himpunan kan? Jadi yang kita sebut himpunan itu tidak teratur. Jadi ya bisa kecil, bisa besar, bisa tidak ada anggotanya, tapi tetap saja himpunan.
Nah, ini adalah notasi penyusunan untuk himpunan S. S sama dengan X elemen Z positif dengan X kurang dari 100. Itu ya, bisa kita tuliskan seperti itu. Kita nanti juga bisa tambahkan fungsi tertentu yang bisa menyatakan anggota suatu himpunan. Kayak misalkan seperti ini. S sama dengan X dengan huruf P besar X. Kalau misalkan P itu menyatakan himpunan bilangan prima. Misal S sama dengan X demikian hingga X. X-nya adalah bilangan prima. Oke, untuk notasi penyusun himpunan ada yang mau ditanyakan? Ini sekitar 10 menit lagi akan mati. Nanti link yang barunya akan saya kasih di grup ya. Nah, oke. Tadi kalau misalkan himpunannya menyatakan range atau jangkauan dari angka tertentu sampai angka tertentu dengan syarat tertentu. Jadi sebenarnya kita juga bisa menggunakan notasi untuk menyatakan interval suatu himpunan. Apa itu artinya interval? Interval ini kita sebut sebagai rentang. Jadi memang rentang itu kadang-kadang bisa mencakup, bisa tidak mencakup. Maksudnya apa mencakup tidak mencakup? Nah, kadang-kadang kita sebutkan himpunannya seperti ini. Ada misalkan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Pada himpunan seperti ini, A dan B termasuk ke dalam anggota. Pada kasus seperti ini, A kurang dari sama dengan X kurang dari B, B tidak jadi anggota. Begitu juga ke bawahnya ya. A kurang dari X kurang dari sama dengan B, ini A yang tidak jadi anggota. Pada kondisi yang paling bawah, A kurang dari X kurang dari B, A dan B tidak jadi anggota. Apa bedanya ya satu dengan yang lain? Cara penulisan kurungnya. Jadi kalau misalkan kita pakai kurung siku, seperti ini, berarti A dan B termasuk sebagai anggota himpunan tersebut. Kalau kita pakai kurung biasa, kurung lengkung, seperti ini, itu berarti yang ada di bagian situ, dalam hal ini adalah B-nya, itu tidak termasuk sebagai anggota dari himpunan. Itu kita sebut interval terbuka. Ada interval terbuka, ada interval tertutup. Kalau interval tertutup itu berarti ikut sebagai anggota dengan kurung siku ya. Kok geser? Nah, ada interval terbuka dengan Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Interval. Ya. Kenapa Tapi interval? apa ya? Bilangan imajiner termasuk dalam interval itu gimana, Pak? Biasanya bilangan imajiner. Nah, jadi begini sih ya. Balik lagi ya ke pemahaman tentang sumbu yang berbeda. Kalau misalkan kita bicara imajiner, ya rentangnya pasti dari satu imajiner ke imajiner lain. Tidak mungkin dari imajiner lompat ke sumbu yang berbeda. Misalkan kita bicara rentang suatu himpunan. Himpunannya itu kalau kita berbicara rentang, itu dari imajiner ke imajiner atau XOR ya, nggak bisa jadi satu. Atau dari bilangan real ke bilangan real saja. Bilangan imajiner bisa menjadi anggota himpunan, tapi sebagai bilangan satu saja, bilangan saja, tidak bisa berupa rentang. Kita bisa jadi tulis kalau 1i, pakai 2i, rentang, 3i, 5, 6, 7. Tapi kalau pakai rentang,
Ya, harus dari imajiner ke imajiner atau bilangan real ke bilangan real. Tidak bisa Oh, dari himpunan dari anggota himpunannya itu tidak bisa dari bilangan imajiner langsung lompat ke bilangan real seperti itu. oh gitu ya. Ya, Jadi maksud saya nggak bisa campuran ya? nggak bisa. Nah, kalau misalkan kalian ingin menuliskan anggota bilangan imajiner bilangan imajiner sebagai anggota suatu himpunan dengan bilangan yang lain, nulisnya jadinya seperti ini gitu ya. Misalkan kita punya bilangan himpunan A. Himpunan bilangan A ini anggotanya adalah 1I, 2I, 5, 6, 7. Ini bisa karena tidak pakai interval, tidak pakai rentang. Tapi kalau misalkan mau pakai rentang, apa begini? Kalau misalkan mau pakai rentang, ya yang kita tuliskan 1I, 2I, ya akhirnya pasti di I lagi gitu. Kita nggak bisa langsung lompat ke bilangan yang real. Karena kalau misalkan himpunan real, ya rentangnya ya himpunan real juga seperti itu. 5, 6, 7, titik, 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 9, 10. Gitu ya. Oke, pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tadi suara lebih keras, Pak. Sekarang balik lagi ke suara awalnya. Ya, gimana? Begini, cukup. Oh iya, Pak. Nanti kalau kurang jelas nonton di YouTube-nya saja ya. Nanti saya share link-nya, jadi bisa diulang lagi kuliahnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi kita ada istilahnya ini, himpunan universal dan himpunan kosong. Kenapa hilang? Himpunan universal dan himpunan kosong. Ini ya kalau kita bicara himpunan digambarkan seperti ini. Ini adalah bapak himpunan dunia namanya John Venn. Makanya gambar seperti ini yang kita sudah kenal dari SD, SMP, SMA itu dikenal sebagai diagram Venn. Nah, himpunan universal U atau semesta S bisa dipakai yang mana saja. Kalau di bahasa Indonesia kita pakai S, kalau di bahasa luar negeri kita pakai U, tapi maksudnya sama. Itu mencakup semua ini. Mencakup semua di dalam domain. Domain itu adalah anggota himpunan semesta. Himpunan universal itu semua angka atau semua anggota yang mungkin. Misalkan di kelas kita ada saya, ada Ziad, ada Huda, ada Irsan. Kita gambarkan ya. Ada nanti kita bahas himpunan universal dan himpunan kosong. Coba misalkan nah biasanya kalau kita mau menyatakan suatu himpunan semesta, kita nyatakan dulu S atau semestanya ini apa saja. Misalkan kita nyatakan manusia di kelas matematika diskrit. Di situ ada Ziad. Ini dapat kecoret. Kemudian ada saya, ada Huda, ada Irsan. Himpunan semestanya itu adalah ini. 4 orang ini termasuk anggota himpunan semesta. Nah, misalkan saya ingin membuat himpunan A. Ini adalah wanita di kelas matematika diskrit. Ada nggak? Nggak ada. Itu kita sebut himpunan kosong. Karena semuanya laki-laki kan ya. Kemudian kalau misalkan himpunan B adalah manusia di kelas ini yang umurnya di atas 30 tahun. Siapa itu? Saya. Nah, ini himpunan B, anggotanya cuma saya. Berarti cuman saya Pujo saja. Nah, himpunan A ini adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu dituliskannya 0 dicoret seperti ini. Ada himpunannya tapi nggak ada isinya.
Nah, ini karena habis ini akan terputus, setelah ini akan saya bagikan linknya lagi ya. Pak, Ya. himpunan kosong ini boleh di dalam simbol semesta, di dalam persegi panjang ini? Boleh, Di dalam bikin saja bundar kosong seperti itu. Kalau enggak ya dibikin saja kurung kurawal tapi enggak ada isinya. Ini artinya ada himpunannya tapi enggak ada anggotanya. Jadi di dalam persegi panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau persegi panjang besar itu biasanya, ya intinya kan itu tadi nggak ada aturan ya sebenarnya. Kalian bisa bikin misalkan ini C. Misalkan atlet Olimpiade nih. C adalah himpunan atlet Olimpiade. Ada nggak? Nggak ada kan ya?